Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan konsep belajar dan teori belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan di SD. Dapat kita lihat konsep belajar dan teori belajar ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hakikat pembelajar. Yang kedua, aktivitas pembelajaran dalam pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis belajar. Dan yang terakhir, teori mengenai belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Hakikat belajar ini yaitu proses mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Dan hakikat belajar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua, ciri-ciri belajar. Dan ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Untuk pengertian belajar, di sini saya ambil menurut para ahli, yaitu Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkataan lain, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Jadi dapat kita simpulkan pengertian belajar ini suatu usaha yang dilakukan seseorang yang dimana bertujuan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Dan yang kedua, ada ciri-ciri belajar. Di sini menurut Syaiful Bahri Jamarah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ini perubahan yang terjadi secara sadar, yang dimana individu ini merasakan ada perubahan di dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, yang dimana dengan belajar akan memberikan manfaat bagi orang yang belajar. Misalkan belajar berhitung. Dengan belajar berhitung dapat memberi manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, yang dimana perubahan tingkah laku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, dimana belajar tersebut akan terus-menerus, tidak hanya belajar sampai di situ saja, tapi tetap berlanjut sampai tahap selanjutnya. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, di mana perubahan tidak hanya dalam kognitif atau pengetahuan saja, tetapi seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotor itu sendiri. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, faktor fisiologis. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor fisiologis ini berhubungan dengan keadaan jasmani, keadaan fungsi fisiologis. Yang kedua ini faktor psikologis yang berhubungan dengan kecerdasan atau inteligensi, motivasi, dan minat. Faktor eksternal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, lingkungan non-sosial, di mana lingkungan sosial ini berhubungan dengan sosial sekolah, sosial masyarakat, dan sosial keluarga. Yang kedua, lingkungan non-sosial berhubungan dengan lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan materi pelajaran. Selanjutnya, mengenai teori mengenai belajar. Ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu teori belajar behavioristik.
Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar behavioristik ini merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Yang kedua, teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Yang keempat, teori belajar humanistik, suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis belajar. Menurut Gagne dalam Asep Jihad 2012, jenis belajar dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, belajar isyarat, yaitu di mana adanya isyarat dalam belajar. Yang kedua, belajar stimulus, di mana rangsangan yang diberikan oleh seorang guru dan respon atau tanggapan siswa dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, belajar rantai atau rangkaian, yaitu di mana siswa diharapkan bisa menghubungkan antara satu dengan yang satu. Yang keempat, belajar asosiasi verbal. Ini berhubungan dengan penyampaian secara lisan. Yang kelima, belajar diskriminatif, yaitu diharapkan siswa bisa membedakan antara konsep yang satu dengan konsep yang satu. Yang keenam, belajar konsep, yaitu siswa bisa menghubungkan konsep A dan konsep yang lain. Yang ketujuh, belajar aturan, yang dimana berhubungan dengan penetapan aturan dengan pembelajaran tersebut. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, kita ingin mencari luas dari persegi tersebut. Kita bisa memakai rumus, yaitu sisi kali sisi. Nah, itu sudah ditentukan atau sudah ketentuan tetap aturan. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah. Di sini bagaimana cara siswa untuk menjawab pertanyaan soal-soal dari seorang guru. Dan yang terakhir, aktivitas pembelajaran dalam pendidikan. Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofis peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga akselerasi perubahan perilakunya terjadi yang dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Aktivitas belajar dibagi ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, visual aktif, yang berhubungan dengan membaca, melihat gambar-gambar, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua, oral aktif, berhubungan dengan mengemukakan pendapat, berwawancara, dan diskusi. Yang ketiga, listening aktif, yang berhubungan dengan mendengarkan uraian dan mendengarkan diskusi. Yang keempat, writing aktif, berhubungan dengan menulis cerita, merangkum, menulis laporan, dan menyalin. Yang kelima, drawing aktif, menggambarkan, membuat grafik, peta, dan diagram. Yang keenam, motor aktif, yaitu berhubungan dengan melakukan percobaan. Yang ketujuh, mental aktif, yang berhubungan dengan mengingat, memecahkan soal, menganalisa, dan mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir, emosional aktif, yang berhubungan dengan minat, merasa bosan, gembira, dan bersemangat.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.